Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yelviana Linda, Ngurusi Jabat SPMAGR. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu pada saat ini adalah Dasar Hortikultura, di mana mata kuliah tersebut memiliki bobot 3 SKS dengan 16 kali pertemuan materi dan praktikum, 2 kali UTS dan UAS. Deskripsi dari mata kuliah hortikultura dasar ini antara lain yaitu mata kuliah ini membahas mengenai arti dan peranan hortikultura, klasifikasi tanaman hortikultura, pertumbuhan dan faktor penghambat pertumbuhan, faktor lingkungan dan cara pengelolaannya, arti dan peranan lahan pekarangan, teknik budidaya, tanaman-tanaman hortikultura unggulan seperti sayur, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Nilai estetika dan desain dalam hortikultura serta panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk hortikultura secara umum. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini antara lain S1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan diri atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang agroteknologi. KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU4, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. KK1, mampu menerapkan ilmu agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian serta prinsip rekayasa produksi tanaman yang efektif, efisien, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan praktik pertanian yang baik atau good agriculture practices. KK4, mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan penelitian, mampu melakukan usaha produksi tanaman berkelanjutan dengan teknologi terkini secara kreatif dan inovatif, berbasis Good Agriculture Practices. P1, memahami etika bisnis dan kode etik profesi agroteknologi, mampu menguasai konsep teori yang berkaitan bidang dasar agroteknologi seperti botani tanaman, dasar agronomi, dasar ilmu tanah, dasar hama penyakit tanaman, dan dasar pemuliaan tanaman dalam proses penghasilan inovasi di bidang agroteknologi. P3, mampu berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. P9, menguasai teknik, prinsip,
dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi, mampu menguasai berbagai teknik dan teknologi dalam budidaya tanaman, termasuk pemilihan bibit atau benih unggul, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan seperti pemupukan dan irigasi, hingga panen. Dan pasca panen berbagai komoditas pertanian. Ini juga mencakup pemahaman tentang sistem pertanian modern seperti hidroponik, aeroponik, aquaponik, dan pertanian presisi. Selanjutnya, adapun CPMK yang terdapat pada mata kuliah ini atau capaian pembelajaran mata kuliah antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hortikultura, ruang lingkup, peranan, dan klasifikasi tanaman hortikultura dalam kehidupan manusia. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis faktor lingkungan tumbuh seperti biotik dan abiotik, serta hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman hortikultura. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan teknik budidaya dasar hortikultura seperti penanaman, pemeliharaan, pemanenan sesuai prinsip agronomi dan ekologi. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengendalian pertumbuhan, perkembangan, dan hama penyakit tanaman hortikultura secara ramah lingkungan. CPMK 5, mahasiswa mampu mendeskripsikan prinsip penanganan pasca panen, pengelolaan sederhana, dan strategi pemasaran produk hortikultura. CPMK 6, mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok, menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap berkelanjutan lingkungan dalam praktik hortikultura di kehidupan manusia. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran kita kali ini adalah metode DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana metode yang digunakan itu delivery, yaitu ceramah interaktif berbasis multimedia. Kemudian ada interaksi atau interaction, yaitu diskusi kelas, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan bimbingan proyek. Kemudian ada assessment, yaitu tes tulis, yaitu seperti kuis, UTS, UAS. Kemudian ada penilaian laporan dari laporan praktikum, penilaian proyek PJB. Adapun kriteria standar penilaian kita meliputi kehadiran 10%, kuis 20%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Berikut mari kita simak video pembelajaran saya pada mata kuliah Dasar Hortikultura. Selamat menyaksikan. Selamat siang untuk kita semuanya. Siang, Bu. Di sini kita akan memulai perkuliahan kita. Ini pertemuan ke berapa ya? Kedua. Kedua, Bu. Oke. Di sini kita akan membahas tentang klasifikasi tanaman hortikultura. Di sini gimana? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Siap, Ibu. Sini akan saya bagi. Kelihatan ya? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, nampak semua? Nampak, Ibu. Pak, Bu. Oke. Di sini kita akan membahas tentang klasifikasi tanaman hortikultura. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, apa itu tanaman hortikultura? Siapa yang tahu apa itu tanaman hortikultura? Saya, Bu. Oke. Tanaman hortikultura itu, Bu,
adalah tanaman seperti tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, dan juga tanaman bunga. Yang dimana ini adalah tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan pangan dan juga kita bisa menikmati keindahan dan juga keestetika pada tanaman hortikultura tersebut. Itu saja Bu, terima kasih. Yang lain ada lagi? Saya Bu. Oke. Jadi jenis tanaman budidaya yang dikonsumsi atau yang bisa menimbulkan estetika. Oke, yang lain ada lagi? Klasifikasi tanaman. Suatu cara memilih atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi beberapa golongan atau unit tertentu. Urutan klasifikasi makhluk hidup dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah, yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah untuk mengenal klasifikasi botaninya itu seperti ada alga dan jamur. Contohnya ini dia, lumut dan kerakap itu masuk dalam bryophyta, paku-pakuan. Kemudian ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Kemudian ada kelas tumbuhan berbiji itu spermatophyta, tanaman biji berkeping satu. Saya Bu. Ya, oke. Maksud daripada tanaman berbiji satu itu tadi atau berkeping satu atau monokotil itu di mana ciri-cirinya bijinya hanya memiliki satu keping. Kemudian akarnya serabut dan batangnya berkambium. Kemudian tulang daunnya sejajar atau melengkung. Contoh daripada tanaman berkeping satu ini yaitu seperti padi, jagung, gandum, pisang, dan tanaman lainnya, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Kalau berkeping dua, ada yang tahu selain liber? Ada lagi? Ada Bu. Izin jawab Bu. Siapa yang jawab? Dapat apa Randi? Izin Bu. Kalau tanaman berkeping dua itu Bu atau dikotil adalah kelompok tanaman yang memiliki biji dengan dua keping lembaga atau kotyledon. Nah, biasanya Ibu, ciri-ciri tanaman dikotil itu meliputi biji dengan dua keping lembaga seperti kacang tanah, kedelai, dan buncis Ibu. Nah, contoh tanaman dikotil tersebut ada beberapa tanaman yaitu seperti kacang tanah, kedelai, buncis, kapas, dan kakao Ibu. Oke. Kita lanjut. Berarti sudah ngerti sejauh ini ya. Lanjut. Klasifikasi tanaman sayur. Klasifikasi tanaman sayur itu pemanfaatan bagian tanaman sayur sebagai bahan makanan sangat beragam. Oleh karena itu, klasifikasi bagian tanaman sayur yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan beragam dan satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian klasifikasi tanaman sayur berdasarkan organ tanaman yang dimakan dibedakan atas 9 kelompok, yaitu yang pertama itu ada sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran kolong, sayuran bunga, sayuran buah, ada sayuran umbi, umbi batang, umbi lapis, sayuran jamur. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau sayuran daun, itu sayuran yang daunnya merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun dan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang, dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batangnya dari tumbuhan yang terdiri dari buah. Kita lanjut.
Ada sayuran polong. Sayuran polong ini dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda, biji sayuran tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian rusak. Contoh sayuran polong ini itu ada kacang panjang, ada buncis. Kemudian yang keenam itu ada sayuran bunga. Kalau sayuran bunga ini adalah tanaman sayur yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembangnya tersusun secara kompak, ukurannya besar, warnanya cerah, segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh sayuran bunga ini brokoli, kembang kol, itu yang masuk ke dalam kategori sayuran bunga. Kemudian ada sayuran buah. Sayuran buah ini paling banyak nih. Sayuran buah dihasilkan dan juga sayuran umbi batang. Itu sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada saat permukaan tanaman umbi batang terlihat daun yang berubah menjadi sisik dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas. Sebagai calon tumbuhan baru dalam memilih umbi batang, yang baik adalah sayuran umbi yang sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luar tidak ada yang rusak. Contohnya itu seperti ubi kayu atau singkong, ubi rambat, keladi-keladian. Kemudian itu ada sayuran umbi lapis. Kalau sayuran umbi lapis yaitu sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi. Lapisan umbinya ini lumayan tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menembak di atas tanah. Kalau dia sudah cukup umur, dia mulai muncul di atas tanah. Itu contohnya seperti bawang merah, bawang putih, pokoknya jenis umbi-umbian lapis. Kemudian ada sayuran jamur atau bahasa kerennya itu. Kemudian ada klasifikasi tanaman sayur berdasarkan cara budidaya. Kalau berdasarkan cara budidayanya, berarti klasifikasi atas dasar cara budidaya yang sama akan memungkinkan untuk membuat pedoman umum praktik budidaya tanaman sayur dalam satu golongan tanpa membuat pedoman tersendiri untuk satu jenis sayur yang lainnya. Jadi maksudnya di sini, kemudian ada ini namanya klasifikasi tanaman sayur berdasarkan cara budidaya, dikenal adanya pengelompokan sebagai berikut, yaitu ada namanya perennial crop, itu tanaman sayur menahun. Ini tanaman sayur menahun, dia agak keras dia. Itu contohnya ada asparagus, rebung, rubak. Kenal kan asparagus sama rebung kan? Tahu kan? Tahu kan Ibu. Rebung? Tahu nggak rebung? Tahu Ibu. Yang kalau rebung itu bagian apanya yang diambil? Tunasnya Bu. Tunasnya, yang masih mudanya ya. Kita lanjut. Kemudian ada di sini klasifikasi tanaman sayur berdasarkan syarat tumbuh, terutama suhu. Itu ada tanaman sayur iklim dingin, menghendaki suhu rata-rata 10-18 derajat. Selama sebagian besar masa pertumbuhannya dan beberapa diantaranya toleran atau tahan. Toleran itu maksudnya tahan terhadap suhu rendah bahkan titik beku. Bagian tanaman sayur iklim dingin yang dikonsumsi biasanya berupa jaringan daun, batang, bunga yang belum berkembang penuh dan berakar. Kemudian ada sayur iklim panas.
Ini biasanya menghendaki suhu rata-rata 18 sampai 300 derajat Celcius. Bagian besar masa pertumbuhan dan perkembangannya tidak toleran. Ini dia. Contoh tanaman sayur yang termasuk ke dalam golongan tanaman sayur iklim dingin dan iklim panas. Ini cool temperature. Ini adalah contoh yang iklim dingin, dan warm temperature ini iklim panas. Kalau iklim dingin contohnya ada asparagus, beet, brokoli, selada, Brussels, bayam, kentang, cauliflower, seledri, daun bawang, kubis, peterseli, dan wortel. Kalau yang temperatur panas, bayam, kacang panjang, mentimun, labu siam, jagung manis, cabai, walu, ubi jalar, pare, kangkung, okra, melon, semangka, mustard, lobak, kedelai, dan tomat. Oke, kita masuk ke buah. Arti botani buah, yaitu organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium, disebut dengan buah sejati. Kalau dalam pertaniannya, buah itu tidak terbatas yang terbentuk dari bakal buah, melainkan dapat pula berasal dari hasil perkembangan bagian-bagian organ lain yang dapat dimakan. Perbedaan pengertian buah secara botani dan pertanian. Buah-buahan, buah sejati itu yang bukan pertanian, perkembangannya dari bakal buah dan dikonsumsi sebagai buah-buahan. Contohnya itu ada apel, jambu, pepaya, dan mangga. Kalau yang bukan buah sejati, ini berdasarkan pertanian, bukan perkembangan dari bakal buah, tapi dikonsumsi sebagai buah. Contohnya ada nangka, nanas, buah tin, jambu monyet. Kalau bukan buah-buahan, bukan buah-buahan ya, buah-buahan dan bukan buah-buahan. Kalau buah-buahan itu perkembangannya dari bakal buah, tetapi dianggap bukan buah. Klasifikasi tanaman buah. Berdasarkan jumlah bunga dan jumlah bakal buah yang membentuk buah, buah diklasifikasikan menjadi buah. Pertama, buah tunggal, yakni buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu atau lebih biji. Contohnya itu ada mangga, alpukat, pepaya. Ini kenal semua kan sama buah-buah ini kan? Buah tunggal ganda, yakni jika buah terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah, masing-masing bakal buah tumbuh menjadi Di sini ada yang pernah melihat buah sirsa? Ada? Pernah, Bu. Nah, sirsa itu dikatakan buah ganda karena di sirsa itu dia seperti berserat-serat. Kalau kita buka sirsa, dia seperti terpecah-pecah gitu buahnya kan? Enggak. Dia berbeda dengan nanas, berbeda dengan mangga yang menyatu gitu kan? Kalau sirsa begitu kita belah, dia pasti kayak berserat-serat dia. Oke, kemudian ketiga ada tipe, kita masuk kepada tipe buah. Tipe buah itu ada buah kering dan buah berdaging. Ada buah kering dan buah berdaging. Kalau buah kering itu tidak memecah dan memecah. Kalau buah berdaging itu pada umumnya tidak memecah atau membuka, tidak. Ketika masak, salah satu perkecualiannya itu buah pala.
Oke, kita lanjut. Ini ada namanya indecision food atau prekap kering saat masak tetapi tidak terpisah atau membuka. Pertama itu ada acene, yaitu buah berbiji tunggal dengan biji menempel pada satu titik dalam buah dan bebas dari perikap, misalnya bulu matahari, biji akor. Kemudian ada dehiscent fruit, yaitu perikap kering saat masak, terpisah atau membuka saat masak penuh dia. Jadi saat kering dia tidak terpisah. Jadi ketika dia masak penuh, dia akan terbuka gitu. Contohnya ada felisel atau tersusun dari satu bakal buah dan terbelah pada satu sisi, misalnya Magnoliosium. Kita lanjut. Kemudian ada fleshy fruit, perikap berdaging umumnya tidak terpisah atau membuka dan edible. Ini contohnya drupe atau stone fruit, buah satu memiliki 3 lapisan dinding buah. Endscorp umumnya tipis, menyangat seperti kulit. Mesokarp dan daging atau berserabut. Dan endokarp yang liat, tebal dan keras, bahkan dapat amat keras seperti batu. Misal ada plum, rambutan, mangga, ceri, dan kelapa. Kelapa itu keras atau lembut? Udah Bu, udah ngerti Bu. Ada yang bertanya? Hah? Ada Bu, saya Bu. Ya, oke. Ya, oke. Pertanyaan saya Bu, tadi sudah kita pelajari tentang klasifikasi daripada tanaman hortikultura. Jadi tujuan kita mempelajari dari tanaman klasifikasi daripada tanaman hortikultura ini Bu apa Bu? Baik itu baik tanaman bunga, tanaman buah, obat-obatan, maupun ada juga tadi dari beberapa tanaman itu ada lagi klasifikasinya, ada dari tanaman buah ada lagi klasifikasinya itu, dan dari macam-macam jenis tanaman itu ada lagi beberapa klasifikasi. Jadi tujuan kita mempelajari klasifikasi itu Bu apa Bu? Oke, terima kasih. Golongan mana? Terus yang mana buah tergolong dalam biji berkeping 1, berkeping 2. Jadi kita tahu membedakannya. Jadi kalau kita pelajari klasifikasinya, kita juga tahu cara budidayanya bagaimana. Bagaimana budidaya tanaman buah berkeping 1, bagaimana berkeping 2. Ada lagi? Karena kita sampai di sini dulu. Karena ini kita ada 2 pertemuan. Kita sampai di sini, nanti saya akan kasih tugas. Itu akan bentuk maka di minggu depan akan kita kumpulkan. Oke, sampai di mengerti semua. Berarti sampai di sini perkuliahan kita. Sampai di sini perkuliahan kita. Kita ketemu minggu depan dengan pertemuan-pertemuan kita yang lainnya. Apabila ada pemaparan materi saya yang kurang baik atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan di pertemuan kita yang selanjutnya.